Kecelakaan kapal masih menjadi masalah serius jagat transportasi laut di Indonesia. Tenggelamnya kapal wisata KM Putri Sakinah di Labuan Bajo akhir Desember lalu menambah panjang daftar kecelakaan kapal yang menelan korban jiwa. Mengapa insiden serupa terus berulang? Selengkapnya dalam ulas UTAS, evaluasi total keselamatan kapal. Liburan akhir tahun Fernando Martin Carreras, pelatih tim B sepak bola putri Valencia asal Spanyol dan keluarganya berujung duka. Kapal wisata KM Putri Sakinah yang membawa Fernando, istri dan anaknya tenggelam di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Selain mereka, ada 4 kru kapal, 1 orang pemandu wisata yang merupakan WNI. Insiden itu merenggut nyawa Fernando dan 2 anaknya yang telah ditemukan tim SAR dalam kondisi meninggal dunia. Sementara 1 anaknya belum ditemukan hingga masa pencarian berakhir. Istri Fernando dan 1 anaknya selamat bersama 5 WNI. Kecelakaan bermula ketika kapal KM Putri Sakinah berangkat dari Pulau Komodo pada 26 Desember 2025 pukul 8 malam. Sekitar 30 menit kemudian, mesin mati akibat gelombang tinggi yang menerjang mendadak. Informasi dari kapten kapal itu berlayar menuju Pulau Padar melalui Selat Komodo jam 8 malam. Kapal itu dihantam ombak dan mesin mati. Akhirnya kapal tidak lama, kapal itu tenggelam. Informasi dari kapten kapal. Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) menyebut penyebab kecelakaan kapal laut memiliki multifaktor. Menurut KNKT, desain kapal serta kompetensi nahkoda juga berkontribusi besar terhadap terjadinya peristiwa kecelakaan. Kalau kecelakaan itu multifaktor, dari masalah desain kapalnya seperti apa, nahkodanya seperti apa, ketika melewati gelombang itu seperti apa. Jadi kompetensi nahkoda juga berkontribusi. Nah, kita juga melihat masalah cuaca. Cuaca itu bukan penyebab, Mbak. Cuaca itu given dari Yang Maha Kuasa. Jadi manusia diberi akal, manusia diberi pikiran untuk bagaimana kita menghadapi cuaca, atau sebelum berangkat kita juga diminta untuk melihat perakiraan cuaca seperti apa dan tempat-tempat di mana yang biasanya berbahaya. Para nahkoda semestinya juga paham titik-titik perairan yang harus diwaspadai, seperti di posisi tenggelamnya kapal yang diketahui ada penyempitan antar pulau yang arusnya kencang dan sering terjadi pusaran-pusaran yang membahayakan kapal melintas. Ya, para nahkoda dan nelayan di sekitaran Labuan Bajo tentunya telah hafal dengan lokasi yang dikenal berbahaya, dengan gelombang atau pusaran yang bisa muncul mendadak. Di daerah situ memang ada 10 tempat berbahaya di sekitar Labuan Bajo, salah satunya di dekat Pulau Padar itu. Memang bagi para nakoda atau para nelayan di sekitar Labuan Bajo, tempat itu juga sudah dikenal dengan tempat yang berbahaya. Dan gelombang atau pusaran itu muncul bisa mendadak. Sepanjang tahun 2025 tercatat sederet insiden kapal tenggelam terjadi di perairan Labuan Bajo. Kejadian 26 Desember yang menelan korban jiwa pelancong asing menjadi kecelakaan terfatal di kawasan tersebut. Saya tahu bahwa ada beberapa kapal, misalnya mungkin kapal
pinisi, yang atau beberapa kapal lain yang sebenarnya penggunaannya adalah untuk mungkin hanya untuk penangkap ikan atau untuk pengangkut barang gitu, tapi kemudian digunakan untuk pengangkutan penumpang. Jadi Ibu setuju sekali bahwa untuk standar keselamatan penumpang dan wisata itu seharusnya lebih mungkin sudah ada peraturannya, tetapi pemahaman operator maupun pemahaman penumpang sendiri tentang peraturan tersebut harus lebih digalakkan, sehingga kita tahu kapal ini memang sebenarnya penggunaannya untuk penumpang dan yang ini untuk ikan dan ini untuk barang misalnya. Ini sebenarnya harusnya menjadi mulai menjadi masukan bahwa apakah jenis-jenis kapal ini mulai diperketat ya, karena memang mungkin ini kapal unik, kapal pariwisata, sehingga banyak keinginan untuk menjadikan itu sebagai objek wisata. Tetapi di sini kita harus memahami bahwa keselamatan dari penumpang atau turisme itu sendiri adalah nomor satu. KNKT sebenarnya sudah mengeluarkan rekomendasi tanggal 30 Juli 2024. Jadi karena banyaknya kecelakaan-kecelakaan di Labuan Bajo yang menyangkut kapal wisata baik speedboat maupun kapal tradisional yang istilahnya pinisi, itu kita juga sudah mengeluarkan rekomendasi. Salah satunya seperti kita minta Kementerian ESDM untuk menyediakan SPBU di pelabuhan itu agar mereka tidak mengisi dengan jerigen. Kalau mengisi dengan jerigen nanti di sampingnya ada yang rokok, ada yang terus nanti tumpah-tumpah. Nah, bahan bakar yang tumpah itu nyelip-nyelip di antara badan kapal, dan kapan-kapan nanti kalau ada yang rokok bisa tersulut apinya. Kecelakaan kapal yang memilukan juga terjadi pada Juli 2025. Kapal penyeberangan KMP Tunu Pratama mengalami kecelakaan fatal dan tenggelam di perairan Selat Bali. Kapal yang berangkat dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali itu membawa 65 orang, terdiri dari 53 penumpang dan 12 awak kapal, serta 22 unit kendaraan bermotor. Sementara 19 orang ditemukan meninggal dunia dan 16 orang belum ditemukan hingga masa pencarian berakhir. Di sini peran pemerintah itu adalah sebagai pengawas. Jadi contohnya apabila kita hendak naik kereta ataupun pesawat terbang, kita tidak mungkin memeriksa masing-masing kelaikan pesawat terbang atau kapal atau kereta itu apakah sudah memenuhi, tidak. Kita sebagai penumpang merasa bahwa kita menyerahkan bahwa keselamatan kita pada standar maupun pengawasan yang sudah ditetapkan pemerintah kepada operator-operator transportasi tersebut. Itu harus mulai diperiksa juga tentang pengawasannya tersebut. Pengawasannya seperti apa? Keselamatan transportasi laut menjadi andil berbagai pihak. Ada standar-standar keselamatan yang benar-benar harus dipatuhi dan tak boleh dilanggar. Karena faktanya masih terus ada pelaku nakal di balik melajunya kapal yang lebih mengejar untung bisnis dan abai pada aturan keselamatan.